إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan surah Ibrahim ayat 35 sampai 41. Renungan mengenai ayat-ayatnya sudah ya. Tinggal kita masuk ke pembahasan insyaallah. نرتب الفاتحة ولا الفاتحة حضرني بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه ثم الأرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم ومعلمين ومعلمكم ومؤلف الكتب الذي قرأناه واستفدناه منه وعلينا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل درجاتهم الجنة وانفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكلها صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Setelah kita baca dan renungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 35 dan 41 sampai 41. Di sini ada beberapa buhuth, pembahasan. Yang pertama, hal kanat
Makkah fi dhalikal waqti madinatan. Apakah Mekah pada waktu itu ya sudah menjadi suatu kota? Ra'ayna fil ayati sabiqati anna Ibrahim qala rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in. Kita lihat di ayat ya yang lalu ini, di ayat yang kita sedang baca, yaitu bagaimana ayat 37, Nabi Allah Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, wahai Tuhan kami, sungguhnya aku telah menempatkan dari keturunanku ini biwadin, di suatu lembah, ghairi dhi zar'in, yang tidak ada tanaman di sana. Wa hadhihi isyaratun ila awwali dukhulihi ardh Makkah wallati kanat ghaira mazru'atin wala ma'murah wala sakina fiha siwa ususi baitillahil haram wa majmu'atin minal jibalil jarda. Ini sebagai isyarat ya. Jadi dari kalimat itu terdapat makna yang tersirat ya. Jadi dari sini, dari kata biwadin ghairi dhi zar'in di sini, ini terdapat isyarat bahwasanya ini merupakan kedatangan pertama Nabi Allah Ibrahim ke kota Mekah, ke bumi Mekah. Ya. Wallati kanat ghaira mazru'ah, yang mana kota Mekah pada saat itu belum ada tanaman di sana. Wala ma'murah, belum ramai. Wala sakina fiha, belum ada penduduk di sana. Siwa ususi baitillahil haram, selain ada pondasi-pondasi dari Baitullah. Pondasi Baitullah sudah ada. Ya. Ya, diriwayatkan katanya itu yang pertama membangun adalah Nabi Allah Adam gitu ya. Kemudian ketika terjadi bencana tufan itu hancur dan tinggal pondasinya seperti itu ya. Wallahu a'lam. Jadi situ terdapat ya ada kondisinya ya. Oleh karena itu kan disebutkan ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya, kenapa Nabi Allah Ibrahim menyebutkan itu sudah ada Baitullah? Ya, maksudnya itu pondasinya ya. Ya, tentunya berdasarkan ilham dari Allah atau wahyu dari Allah, diberitahu ini adalah tempat Baitullah yang Allah sebutkan awwalu baitin wudi'a linnas. Jadi di sana tidak ada penduduk selain ada pondasi-pondasi atau bekas pondasi dari Baitullahil Haram. Dan juga di sana terdapat sekumpulan gunung-gunung yang gersang, gunung-gunung yang kosong, artinya gunung-gunung yang tidak berpohonan. Kalau di sini gunungnya hijau, di sana gunungnya batu ya. Walakinna na'lamu annaha lam takun rihlatal wahidah ila Makkah. Ya. Akan tetapi kita ketahui bahwasanya ini adalah bukan satu-satunya perjalanan atau bukan hanya sekali perjalanan Nabi Allah Ibrahim, atau bukan satu-satunya perjalanan Nabi Allah Ibrahim ke kota Mekah. Ya, tapi ini yang pertama, yang ketika beliau menyebutkan inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in, ini adalah kedatangan beliau pertama. Bal wata'at qadamuhu 'iddata marratil kal ard, akan tetapi kaki beliau berkali-kali kemudian mengunjungi tanah tersebut. Wa fil waqti nafsihi kanat Makkah ta'khudhu tabi'al Madinah, dan pada saat itulah Makkah sudah mulai mengambil sudah menjadi sebagai suatu kota ketika Nabi Ibrahim terus sering datang ke sana. Karena yaitu setelah kedatangan pertama dan artinya kemudian mulai memancar sumur Zam-Zam, ketika ada sumber air di padang pasir yang begitu gersang, itu menjadi daya tarik orang-orang untuk tinggal di sekitar situ.
wa sakanatha qabilatu Jurhum wa bi dhuhuri aini Zamzam asbahat salihatan lis-sakan. Ya, kemudian tempat itu ditinggali oleh kabilah Jurhum. Ini dari kota Makkah, kota Yaman asalnya. Wa bi dhuhuri aini Zamzam, dan dengan munculnya mata air Zamzam asbahat salihatan lis-sakan. Maka Mekah menjadi tempat yang layak untuk ditinggali. Wal mu'taqidu anna adiyata Ibrahim hadhihi kanat fi ihdari halatihi wa lidzalika 'abbara anha bil balad. Ya. Wal mu'taqadu, dan dapat diyakini, dan yang diyakini atau dapat dipastikan gitu, bahwasanya doa-doa Nabi Ibrahim ini yaitu terutama doa yang menyebutkan Rabbij'al hadzal balada aminan, ya. Ini doa ini adalah setelah ya di kunjungan Nabi Ibrahim berikutnya gitu ya. Jadi bukan yang pertama. Kalau bukan yang pertamanya benar-benar kosong ya negeri Mekah. Walidzalika 'abbara anha bil balad. Oleh karena itu Nabi Ibrahim mengungkapkan dengan kata al-balad. Ya, yaitu seperti doanya Rabbij'al hadzal balada. Ya, udah menyebut balad di situ ya. Berarti situ sudah ada penghuninya, sudah mulai ramah. Amma qauluhu wadin ghairi dzi dzar'in, adapun ucapan Nabi Allah Ibrahim ketika pertama kali meninggalkan anak dan istrinya di sana, faqad takunu isyaratan ila rihlatihil ula. Itu menjadi isyarat kepada perjalanan Nabi Ibrahim atau kunjungan Nabi Ibrahim yang pertama kali. Au isyaratan ila ardi Makkah ba'da an akhadat tabi'al Madinah, atau sebagai isyarat kepada kota Mekah ya, ba'da an akhadat tabi'al Madinah, ya, setelah dia sudah mulai menjadi kota, fa innaha la zalat ghaira salihatin lizara'ah. Ya, atau pendapat lain gitu ya. Ya memang dia akhirnya sudah menjadi kota, tapi tetap ya tidak layak untuk ditanami di sana. Li'anna minan nahiyatil jughrafiyah taqa'u baina jibalin yabisah wa qilatil miyah. Karena daerah tersebut dari sisi geografi itu terletak di antara gunung-gunung yang kering dan sedikit air di sana. Tapi yang isyarat yang pertama itulah yang kalau kita melihat kronologinya ya sesuai dengan keadaan di sana. Ya. Jadi biwadin ghairi dzar'in ini menunjukkan rihlah Nabi Allah Ibrahim yang pertama kali, dan Rabbi ja'al hadzal balada aminan itu menunjukkan bagaimana perjalanan berikutnya Nabi Allah Ibrahim ya, di mana di sana sudah berdatangan banyak orang ya dan tinggal di sana. Pembahasan yang kedua atau bahts tsani amanu ardi Makkah, tentang keamanan kota Makkah. Rabbij'al hadzal balada aminan, kan gitu ya. Ya Allah, hai Tuhanku, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman. Jadi keamanan kota Mekah ya, seperti apa di sini? Min at-tarifi anna awwala ma sa'ala Ibrahim min rabbih fi hadhihi al-ardi huwa al-aman. Uniknya permintaan pertama Nabi Allah Ibrahim dari Tuhannya adalah ya keamanan di tanah tersebut ya, di tanah ini. Wa hadha yuwaddihu anna ni'matal amni hiya min asy-syurutil ula li hayatil insan wa sakanihi fi mantiqatin ma. Ini menjelaskan bahwasanya nikmat keamanan itu adalah syarat pertama bagi kehidupan manusia dan para penduduknya ya, li hayatil insan wa sakanihi ya, bagi kehidupan manusia dan ketenangannya fi mantiqatin ma, di daerah manapun. Jadi keamanan menjadi syarat yang sangat penting ya untuk bisa orang beribadah dengan tenang ya. Harus ada keamanan, kalau nggak ada keamanan kan sulit sekali seperti itu. Oleh karena ini penting sekali
keamanan di satu negeri. Oleh karena itulah Nabi Allah Ibrahim ya meminta pertama adalah al-aman tadi. Ini isyarat-isyarat yang Al-Qur'an angkat ini bukan hal yang main-main, hal yang enggak ada artinya, semuanya ada artinya ya. Innahu laqaulun faslu wa ma huwa bil hazl. Al-Qur'an adalah sesuatu yang tegas, yang pasti. Ya laisa bil hazl. Itu Al-Qur'an bukan main-main, bukan senda gurau seperti itu. Jadi keamanan adalah merupakan nikmat pertama ya bagi kehidupan manusia dan ketenangannya dimanapun. Fal makanu ghairul amin la yumkinu sakanu fi. Ya, tempat yang tidak aman enggak mungkin ditinggali. Hatta law ijtama'at kullu ni'amid dunyawiyah fihi, walaupun semua kenikmatan dunia ada di sana. Semua kenikmatan dunia ada di sana tapi enggak aman. Ya seperti ketika terjadi peperangan. Walaupun negara itu negara ya mewah, negara semuanya serba mudah, serba gampang, serba banyak kenikmatan di sana. Tapi ketika keamanan tidak ada, maka ya itu tempat menjadi tidak enak ditempati, tidak layak untuk ditempati. Jadi hatta law ijtama'at kullu ni'amid dunyawiyah fihi wa fil haqiqah ayyu madinatin aw baladin faqidun li ni'matil amni sawfa yafqidu jami'an ni'am. Pada hakikatnya semua kota, semua negeri yang kehilangan nikmat keamanan, arti tidak aman di sana, sawfa yafqidu jami'an ni'am. Dia akan kehilangan semua nikmat di sana. Wala budda huna min al-iltifati ila hadhihi an-nuqtah. Penting untuk memperhatikan nikmat poin ini. Wa hiya anna istijabatallahi li du'a Ibrahim bi khususi amni Makkah lahu jihatan. Yaitu bahwasanya dipenuhinya doa Nabi Allah Ibrahim terutama sekali tentang keamanan kota Makkah memiliki dua tujuan. Fa min jihatin manahaha amnan takwiniyan, dari itu memiliki dua sisi ya. Fa min jihatin, dari satu sisi itu maksudnya adalah keamanan secara takwini ya, secara alamiah ya, secara alam ya. Walidzalika lam tashhad atau lam tushhad fi tarikhiha illa an-nudhurul qalil min ikhlalil amni. Oleh karena itu tidak pernah disaksikan dalam sejarah kota Makkah tersebut illa an-nudhurul qalil, kecuali ya sesuatu yang sedikit yang tak berarti. Min ikhlalil amni, dari hilangnya keamanan atau rusaknya keamanan di sana. Wa min jihatin sana, itu dari segi keamanan secara alam ya. Ada sesuatu yang gempa yang menghancurkan seperti itu. Nah, sedikit sekali jadi ya. Wa min jihatin saniyah, dari sisi yang kedua, manahal amnu at-tasyri'i. Ya, di mana Allah berikan keamanan secara syariat. Ai innallaha aqarra ayya'mana jami'un nas wa hatta al-hayawanati fi hadhil ard. yakni bahwasanya Allah telah menetapkan untuk memberikan keamanan kepada semua orang ya. Kepada semua orang sampai juga ya, sehingga binatang-binatang juga ikut aman di bumi ini. Wa mana'i ayya mana jami'an nas wa innallaha aqarra wa mana'a saydal hayawanat. Allah juga melarang untuk berburu binatang. Wa adam mutaba'atil mujrimin alladzina yalja'una ila harami Makkah, haramil Ka'bah. Dan juga tidak membolehkan untuk mengubar orang-orang yang berdosa atau yang berbuat jahat yang berlindung di tanah haram di Ka'bah. Wa nastati'u faqat, dan juga kita dapati annamna 'alaihimul ghidha likay yakhruju. Dan kita boleh saja ya, kita cegah diblokir makanan supaya dia keluar, seperti kalau ada kriminal yang tapi nggak boleh dibunuh di sana
Wa min thamma tatbiqul adalati hakim. Ya, setelah itu diletakkanlah keadilan pada hak mereka al-mujrimin tersebut. Ini dari segi tasyri'i, ya, keamanan tersebut, ya. Ini disebutkan dalam ayat Al-Qur'an yang lain, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafun nasu min haulihim afa bil batil yu'minuna bi ni'matillahi yakfurun, dalam Al-Ankabut ayat 67. Tidakkah mereka saksikan, ya, para penduduk Mekah ini yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan nikmat yang begitu banyak, termasuk nikmat keamanan di sana. Tidakkah mereka melihat anna ja'alna haraman amina, sungguhnya kami telah menjadikan, ya, tanah haram ini aman. Wa yatakhattafun nasu min haulihim, padahal sekitar kota haram itu manusia banyak yang yatakhattaf, itu artinya yang binasa, ya, karena ketidakamanan, dibegal, dibunuh, ya. Afabil batili yu'minuna bi ni'matillahi yakfurun, apakah mereka percaya dengan kebatilan tapi, ya, dengan nikmat Allah mereka ingkari. Ini salah satu ayat yang menggambarkan bagaimana keamanan kota Mekah. Di samping yang langsung Allah katakan wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin, ya. Ini yang kedua. Bahasan ketiganya doa Ibrahim lijtinabi ibadatil asnam. Doa Nabi Allah Ibrahim untuk menjauhkan penyembahan berhala. Mimma la syakka fihi anna Ibrahim alaihissalam kana nabiyyan ma'suman. Tidak diragukan lagi bahwasanya Nabi Allah Ibrahim adalah nabi yang ma'sum, terpelihara dari dosa. Wa kadzalika ibnahu Ismail wa Ishaq kana nabiyyaini ma'sumain. Begitu juga kedua anak beliau Ismail dan Ishak. Keduanya adalah nabi yang maksum. Li'annahuma dakhilani fi kalimati baniyya fil ayati qat'an. Karena keduanya masuk dalam kalimat anak-anakku, ya, di ayat tadi secara pasti. Wa ma'adzalika yad'ullahu ayyujannibahum ibadatal asnam. Kan keduanya ini orang-orang yang baik, orang-orang yang bersih, orang-orang yang maksum. Tapi kok Nabi Allah Ibrahim tetap berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan mereka dari penyembahan berhala. Wa hadza dalilun fit ta'kid ala muharabati ibadatil asnam bihaitsu kana yatlubu hadzal al-amru min Allah, bihaitsu kana yatlubu Ibrahim hadzal amra min Allah hatta lil anbiya'il ma'sumin wa muhattimul asnam. Ini merupakan dalil, ya, ini merupakan argumen di dalam menekankan pentingnya memerangi penyembah berhala. Bihaitsu kana yatlubu hadzal amru min Allah. Di mana beliau meminta tentang urusan ini dari Allah, hatta lil anbiya'il mahsumin wa muhattimul asnam, sampai bagi para nabi pun yang maksum dan para penghancur berhala. Jadi ini penekanan bagaimana bagi para nabi pun tetap harus menjauhkan penyembahan berhala dan untuk memerangi, ya, penyembahan berhala ini. Wa hadza nadhiru ihtimamin nabi fi wasayahu li'ali. Ini adalah, ya, bentuk perhatian Nabi dalam wasiat-wasiat kepada Sayyidina Ali. Awil ammatil akhirin, atau kepada para imam yang lain, bin nisbati li wasiyaihim, yang dinisbatkan kepada para orang-orang yang diwasiatkan kepada mereka. Fi amri shalat, di dalam perintah salat, ya. Ketika seorang, ya, berwasiat untuk jangan meninggalkan sholat, ini diperintahkan kepada orang yang sudah dawam meninggalkan sholat. Ini adalah sebagai penekanan buat mereka agar supaya mereka pun, ya, benar-benar memperhatikan hal ini dan mewasiatkan lagi kepada anak cucunya, seperti itu, ya.
wallati la yumkinu ihtimalu tarkiha min qibalihim abadan. Yang mana tidak mungkin ya ada kemungkinan untuk ditinggalkan ya oleh mereka selamanya. Ini menunjukkan bagaimana hal ini nggak bisa main-main, nggak bisa ditinggalkan oleh mereka selamanya. Bal inna salata asasan qamat bi barakati sa'yihim wujuhudihim. Bahkan salat ini pada dasarnya itu bisa tegak dengan keberkahan usaha mereka dan kesungguhan mereka. Wa huna yutrahu hadha su'al, kaifa qala Ibrahim rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Timbul pertanyaan di sini, kenapa kok Nabi Allah Ibrahim mengatakan rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Tuhanku, sungguhnya mereka itu banyak menyesatkan orang. Mereka maksudnya para berhala-berhala tersebut. Fi hin annal asnama laysat siwa ahjaran wa khashaban wa lastita'ata lahunna fi dhalalin nas. Sementara kalau berhala itu kan maksudnya berhala kayu itu atau batu, patung-patung itu kan tidak lain hanyalah berupa ya, batu-batu, kayu-kayu ya, yang tidak memiliki kemampuan dalam menyesatkan orang. Dia kan nggak bisa ngomong, nggak bisa nyuruh, nggak bisa mukul seperti itu. Kok dikatakan mereka ini banyak menyesatkan orang? Kenapa bisa begitu? Ini wa yumkinul jawabu ala hadha su'al min jihatain. Jawaban atas pertanyaan ini dari dua sisi. Yang pertama, lam takunil asnamu minal ahjari wal khashabi daiman. Yang dikatakan berhala itu enggak berarti hanya terbuat hanya dari batu dan kayu saja. Tidak selalu seperti itu yang namanya berhala, ya. Nah, kalau berhala maksudnya lain ya, sesuatu yang dipatuhi, yang dikagumi, yang diagungkan, itu berhala namanya ya. Jadi bukan patung. Kalau patung itu namanya, kalau asnam itu berhala, kalau patung itu timsal ya, biasanya gitu ya. Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Jadi berhala itu enggak selalu ya dari batu dan kayu. Bal hunakal fara'inah. Ya, bahkan di sana ada Fir'aun ya, wa amsal Namrud alladzina kanu yad'una an-nasa li'ibadatihim. Dan juga seperti Namrud, Raja Namrud, itu mereka memerintahkan orang untuk menyembah mereka. Wa yusammuna anfusahum birabbil a'la wal muhyi wal mumit. Dan mereka menamai diri mereka ya, atau menyebut diri mereka sebagai Tuhan yang Maha Tinggi. Karena Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya. Dan yang menghidupkan dan mematikan. Mereka Namrud kan bilang gitu. Ana uhyi wa umit. Akulah yang menghidupkan dan aku yang mematikan begitu. Jadi berhala ini nggak mesti dari patung. Ya. Jadi kalau asnam ini mencakup semuanya. Bisa patung, bisa manusia ya, yang dipertuhankan. Yang bisa memerintahkan manusia lainnya untuk menentang Allah. Untuk menyembah selain Allah, seperti itu. Ya. Ini yang pertama, jawaban dari kenapa Nabi Allah Ibrahim mengatakan sungguhnya mereka ya para berhala itu banyak menyesatkan manusia. Ya, jadi ini hunna ini kembali kepada asnam ya. Kalimat sebelumnya kan bukan bilang innahunna ini timsal misalnya, nggak bilang timsal. Kalau timsal udah terbatas kepada patung ya, seperti itu. Anak budal asnam, tapi asnam. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ahyani yakunul qa'imuna bi amril asnam mudhirina ta'dhimaha. Nah, jawaban kedua, kalau itu berkonotasi kepada patung ya, yaitu apa? Terkadang orang-orang yang yakununal qaib, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap patung-patung tersebut ya, mereka menampakkan pengagungannya terhadap patung itu.
dan mereka menghiasinya wa taziniha bisyakli alladhi takunu haqqan mudillatan li'awamin nas bihaitsu bisyakli alladhi takunu, yang mana hal itu benar-benar menjadi sesuatu yang menyesatkan bagi orang awam dari manusia. Jadi memang patungnya nggak nyuruh, tapi orang yang dibalik patung ini, orang-orang yang apa? Yang membuat, yang mensyiarkan patung tersebut, yang mensakralkan patung tersebut, mereka lah yang mendorong dan menyesatkan manusia. Jadi yang menyesatkan bukan secara langsung bukan patungnya, tapi manusia-manusia yang mempropagandakan, yang memproklamasikan, yang mengagungkan patung-patung tersebut. Ya. Tapi zaman sekarang ya banyak patungnya itu dalam bentuk farainah tadi. Dalam bentuk farainah ya. Atau dalam bentuk orang-orang pintar, orang-orang alim. Ya, orang pintar yang kata Nabi ulama usu, ya. Yang mana mereka lebih dikhawatirkan dampaknya daripada, kata Nabi, daripada Dajjal. Ya, seperti itu. Yang keempat, manhum atba'u Ibrahim. Siapakah mereka pengikut Nabi Ibrahim? Qara'na fil ayati anna Ibrahim qala faman tabi'ani fa innahu minni. Kita baca di ayat di atas, Nabi Ibrahim berdoa yang mengatakan, barang siapa yang mengikuti aku fa innahu minni, sungguhnya dia adalah golonganku. Fahal anna atba' Ibrahim man kana fi asrihi faqat. Apakah pengikut-pengikut Nabi Ibrahim itu hanya orang yang sejamannya saja? Amil ladzina kanu ala dinihi fil usuril lahiqah. Atau mereka-mereka yang senantiasa mengikuti agamanya di abad-abad atau di masa-masa berikutnya. Au yashmalu kullal muwahhidin wal mu'minina fil alam. Atau ya, meliputi segala atau setiap orang yang bertauhid dan beriman di alam ini. Bi'tibari Ibrahim misalan fit tauhidi wa muhattiman al-asnam, karena ya Nabi Ibrahim ini dianggap sebagai contoh di dalam dalam pengamalan tauhid dan juga sebagai penghancur berhala. Nastafidu min al-ayatil Qur'aniyah wa min dhimniha al-ayah 78 min suratul Hajj. Anna du'a Ibrahim yashmalu jami'al muwahhidin wal mujahidin fi tariq at-tauhid. Kita dapat ambil kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran, terutama sekali dari ayat 78 dari suratul Hajj, bahwasanya doa Nabi Ibrahim ini mencakup semua orang yang bertauhid dan orang yang berjuang di jalan tauhid. Wa yu'ayyidu hadha at-tafsir ya ma warada an ahlil baiti aidha, dan diperkuat penafsiran ini juga apa yang datang dari Ahlul Bait. Fa'anil Baqir alaihissalam qala man ahabbana fahuwa minna Ahlul Bait. Imam Al-Baqir mengatakan, barang siapa yang mencintai kami, itu berarti golongan kami dari Ahlul Bait. Qultu ja'altu fidaka. Kemudian aku katakan, ya orang yang mendengarnya ini langsung mengatakan, aku jadikan engkau sebagai tebusan diriku. Minkum, apakah maksudnya kami akan menjadi golongan kalian? Qala minna wallahi. Imam Bakar mengatakan, iya, dari golongan kami. Amma sami'ta qawla Ibrahim, apakah kamu tidak dengar perkataan Nabi Allah Ibrahim, man tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikutiku, dia adalah dari golonganku. Sama ketika sahabat Salman Al-Farisi, ketika beliau kan dari Persia, bukan dari orang Arab, banyak dicemooh oleh orang-orang Arab dengan nggak langsung dengan ditanya siapa bapak kamu, seperti itu.
Mereka tahu Salman ini dari Persia. Salman Al-Farisi mengatakan, Abil Islam, bapakku adalah Islam. Dan bagaimana kedekatan Salman, kecintaan Salman kepada Rasulullah SAW dan keluarganya. Sampai Rasulullah pun mengatakan, Salman minna ahlul bait. Ketika ini ketika kaum mukminin baik dari Muhajirin dan Ansar, mereka ingin mengadop atau menjadikan Salman ini, bilang manil Muhajirin. Salman ini minal Muhajirin, bagian dari Muhajirin. Karena apa? Salman kan hijrah dari Persia. Orang Ansar bilang, enggak, Salman minal Ansar. Salman dari Ansar. Karena dia adalah orang pembela Islam. Dia tinggal juga di Madinah sebelum Muhajirin datang ke sana. Kemudian Rasulullah SAW menengahi antara Muhajirin dan Ansar. Beliau langsung menarik, mengatakan, Salman minna ahlul bait. Salman adalah bagian dari kami ahlul bait. Jadi kecintaan dan juga bagaimana kita mengikuti jalannya Nabi kita Muhammad SAW, kita akan diikutkan menjadi keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Kan dia tegaskan dalam Al-Quran bagaimana istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kita. Berarti Nabi adalah bapak kita, seperti itu. Ini adalah bagi mereka mantabi'ani tadi. Ya. Wa yudhihu hadzal hadits sayrurat al-fardi min ahli al-bait ma'nawiyan in sara ala khattihim wa taba'a manhajahum. Hadis ini menjelaskan bagaimana seorang individu bisa menjadi ahlul bait secara maknawi jika bukan secara hissi, maknawi, bukan secara hissi. Kalau secara hissi kan dari dia, karena dia ada gennya, ada keturunannya seperti itu. Enggak, ada keturunan darahnya, nyambung darahnya seperti itu. Tapi secara maknawi, ini lebih kuat hubungannya, yaitu insara ala khattihim, kalau dia berjalan pada langkah mereka, wa taba'a manhajahum, dan mengikuti manhaj mereka, manhaj keluarga Nabi seperti itu, manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anil Imam Ali alaihi salam qala nahnu al Ibrahim. Imam Ali mengatakan, kita adalah keluarga Ibrahim. Afatarghabuna an millati Ibrahim, apa kalian enggak suka millahnya Ibrahim? Wa qad qala ta'ala faman tabi'ani fa innahu minni. Dan Allah telah berfirman, barang siapa yang mengikutiku maka dia dari golonganku, dari keluargaku, begitu. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, wadin ghairi di zar'in wal haramil amin wal haramil amin. Lembah yang tidak ada pohonan di sana dan tanah haram yang aman. Alladzina saru ila Makkah ya'lamuna jayyidan annaha taqa'u baina jibalin sakhariyatin atau sakhrawiyatin yabisatin la ma'a fiha wala kala. Orang-orang yang pergi ke kota Makkah pasti tahu bahwasanya kota Makkah itu terletak di antara gunung-gunung batu yang kering, nggak ada air di sana, dan juga nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada rumputan di sana. Wa kana as-sukhuru wudi'at fi afranin hararatin thumma subbat fi amakiniha. Konon batu-batunya itu terletak di daerah yang panas. Kemudian juga batu itu memang tertanam di sana, Wa fi nafsil waqti fa hiya akbaru markazin lil ibadati wa aqdamu qa'idatin lit tauhid ala wajhil ma'murah. Di saat yang sama
tempat tersebut adalah merupakan pusat terbesar bagi ibadah, ya, pusat ibadah terbesar maksudnya, dan sebagai tonggak tauhid yang paling awal, ya, di daerah yang makmur, di di atas permukaan bumi yang makmur. Yang makmur artinya yang banyak orangnya gitu ya. Wa kadzalika hiya haramullahil amin. Demikian pula dia adalah merupakan tanah haram yang aman, ya. Tanah haram yang aman. Wa huna qad yaridu hadha su'al fi adhanil katsirin. Di sini terkadang ada pertanyaan di benak banyak orang, wa huwa limadza ja'alallahu hadzal markazal muhimma fi mithli hadzal ard. Kenapakah Allah jadikan markas yang penting ini, markas ibadah, ya, kok di tempat yang seperti ini? Bukan di tanah yang subur seperti di Indonesia, kok adanya di sana gitu. Tempat yang aman, pusat tauhid, ya, kok dari sana? Ya. Tentang hal ini Imam Ali menjawab, yujibul Imam Ali alaihissalam ala hadha su'al min khilali awdahil ibarat wa ajmal at-ta'abir al-falsafiyah fi kutubih al-qasi'ah haitsu yaqul. Imam Ali menjawab pertanyaan ini, ya, karena ada beberapa orang bertanya-tanya, kok kenapa Mekah sih? Tanah tandus, kering, ya. Tidak ada pohonan di sana, kenapa bukan seperti kayak Indonesia gitu, tanah yang subur, makmur gitu. Banyak pepohonan, airnya melimpah seperti itu. Imam Ali menjawab, ya, melalui untaian kata yang begitu jelas dan indah dalam ungkapan yang berisi filsafat, ya. Dalam khutbahnya yang begitu tegas, al-qasi'ah. Haitsu yaqul, di mana beliau mengatakan wada'ahu bi'au'ari biqa'il ardi. Allah letakkan Baitullah ini, ya, di permukaan bumi yang paling keras. Ya, bi'au'ari biqa'il ardi sakhran. Di tempat di daerah di atas bumi yang paling keras batunya. Sakhran, ya, ari sakhran gitu ya. Ari paling keras, ya, permukaan bumi yang batunya itu. Wa aqalli nata'iqid dunya madaran, ya. Dan yang paling sedikit permukaan bumi, ya, yang paling sedikit tanahnya, madaran itinan, ya. Arti permukaannya bukan tanah kayak kita gitu ya. Baina jibalin khashinah, di antara gunung-gunung yang keras, yang kasar, walimadin damithah, dan di antara pasir-pasir yang lunak. Ya, permukaannya pasir seperti itu. Walau arada subhanahu ayyada'u baitahu al-haram wa masyairahu al-idham baina jannatin wa naharin wa sahlin wa qarar. Andai kata Allah menginginkan untuk meletakkan Baitullah al-Haram ini dan masyair al-idham ini, ya, syiar-syiar yang agung ini, di antara kebun-kebun dan sungai-sungai dan dataran, ya, dataran-dataran yang landai seperti itu, waqarar, dan juga tempat-tempat yang tenang seperti itu. Jamil asjar, yang banyak pepohonan di sana, dan yathimar, buahnya, ya, dekat, ya, artinya buahnya itu gampang dipetik, ya, karena dani arti rendah, ya, rendah buah-buahnya. Multafal bina, banyak bangunannya di sana. Muttasil quwa, ya, kekuatan saling berhubungan di sana, artinya bagaimana kotanya tersebut begitu kuat, ya.
baina barratin samra wa raudatin khadra, di antara tanah yang coklat dan taman yang hijau, wa aryafin mudhiqa, dan pantai-pantai yang meliputinya, wa arasin mughdiqa, dan juga awan-awan yang selalu menaunginya, enggak panas kayak di sana. Wa riyadin nadhirah, dan taman-taman yang enak dipandang. Wa turuqin amirah, dan jalan-jalan yang ramai. Andai kata dibuat itu seperti itu, artinya kota Mekah, Ka'bah itu ditaruh di tempat yang begitu indah seperti itu, lakana qad sughira qadrul jaza ala hasabi dha'fil bala. Niscaya akan menjadi kecil lah nilai balasan kalau dihitung dengan bagaimana lemahnya bala. Kan bagaimana Allah akan menilai, memberikan ganjaran yang tinggi ketika di sana cobaannya begitu keras. Idhamul jaza ma'a idhamil bala, kan gitu. Besarnya balasan tergantung dari besarnya cobaan. Nah, itu maksudnya sama seperti itu. Lakana qad saghura qadrul jazai ala hasabi dha'fil bala. Niscaya akan menjadi kecil kadar balasan itu, disesuaikan dengan lemahnya atau kecilnya ujian. Walau kana al-asasul mahmul 'alaiha wal ahjarul marfu biha baina zamradatin khadra wa yaqutatin hamra wa nurin wa dhiya la khaffafa dhalika musara'atu syakki fis sudur. Seandainya yang menjadi landasan adalah, atau yang menjadi subjek acuan, al-mahmul 'alaiha, yang menjadi acuan. Andai kata yang menjadi landasan, yang dijadikan acuan, wal ahjar mawfu biha baina zamratin akhra, dan menjadi fondasi atau batu-batu yang menjadi bangunan ditegakkan di atasnya, itu berada di zamratin khadra, di bebatuan zamrud yang hijau, wa yaqutatin hamra, dan batu-batu yakut yang merah. Ini kiasan-kiasan ya. Wa nurin wa dhiya, berada di gemerlap cahaya. La khaffafa dzalika musaratu syakki fis sudur. Niscaya akan ringan di sana memerangi keraguan di dalam hati. Wala wada'a mujahadatu iblis anil qulub, menjadi ringan memerangi iblis dari hati. Wala nafa mu'talijar raibi minan nas. Ini saya akan hilanglah berkecamuknya keraguan di antara manusia. Ya seperti itu. Sekarang kayak Baitullah ya seperti itu ya, di antara gemerlap bangunan-bangunan dan sinar-sinarnya seperti itu. Sehingga banyak orang yang datang ke sana seperti orang masuk ke mall-mall yang indah seperti itu. Ya, kalau dia nggak benar-benar khusyuk, ditujunya adalah Ka'bahnya itu. Karena dikelilingi oleh sekarang seperti itu ya. Padahal Allah memang letakkan di sana asalnya sebagai ujian ya. Tapi ya nggak ada halangan untuk kenyamanan ibadah ya. Tapi yang jangan sampai terlena oleh yaitu dikelilingi mal-mal kan itu seperti itu. Yang begitu gemerlap. Jangan sampai terlena oleh apa yang ada di sekitarnya. Jadi walakinnallaha yakhtabiru. Jadi niscaya akan hilanglah berkecamuknya keraguan di hati manusia. Ya, kalau andai kata itu dijadikan acuan itu tadi. Walakinnallaha yakhtabiru ibadah. Akan tetapi Allah memang menguji hamba-hambanya bi anwa'is syada'id, dengan berbagai kesulitan. Wa ta'abbadahum bi anwa'il majahid. Dan Allah menjadikan mereka itu dalam kategori ibadah dengan berbagai kesulitan. Wa yabtaliyahum bidurubil makari. Allah menguji mereka dengan berbagai macam hal-hal yang tidak disukai. Ikhrajan litakabbur min qulubihim.
untuk menghilangkan, mengeluarkan rasa takabur, kesombongan dari hati mereka. Wa iskanan litadalluli fi nufusihim, dan untuk menempatkan sifat at-tadallul, sifat kerendahan di dalam hati mereka. Waliyaj'ala dzalika abwaban fathan ila fadlih, dan Allah ingin jadikan itu sebagai pintu yang membuka kepada karunia-Nya. Wa asbaban dzulalan li'afwih, dan menjadi sebab yang dimudahkan untuk mendapatkan kemaafannya. Yang ungkapan Imam Ali dengan penuh dengan penuh sastra ya, dan filsafat yang tinggi. Nah, yang keenam, ad-da'watus sab'ah li Ibrahim, 7 doa bagi Nabi Allah Ibrahim. Da'a Ibrahim fi hadhil ayat sab'a da'awat fi majal tauhid. Nabi Allah Ibrahim berdoa dalam ayat-ayat ini dengan 7 doa dalam arena tauhid, wa munajat wal muharabatul asnam, dan juga di dalam munajat dan memerangi berhala, wa ibadatiha wa muharabatul dhalimin, dan di dalam pengabdiannya dan memerangi orang-orang yang zalim. Yang pertama, hadhihi ad-da'watu huwa amanu Makkah al-qa'idah al-'azimah li mujtama' at-tauhid wa ma'amaqa maghza hadha at-talab. Yang pertama, permohonan Nabi Allah Ibrahim adalah keamanan kota Makkah sebagai tonggak yang agung bagi masyarakat tauhid. Wa ma'amaqa maghza hadha at-talab, betapa dalamnya tujuan dari permintaan ini ya. Keamanan itu memiliki makna yang sangat-sangat dalam ya, sangat-sangat vital ya di dalam tegaknya suatu masyarakat ya. Atsani, yang kedua, du'a'uhu fil ijtinab an ibadatil asnam wa hiya wallati hiya al-asas wal qa'idatu li jami'il aqaidi wal baramij ad-diniyah. Yang kedua adalah doanya di dalam menjauhkan penyembahan berhala, yang mana ini adalah merupakan dasar dan tonggak bagi semua keyakinan dan semua agenda keagamaan. As-salis, yang ketiga, du'a'uhu fi tamayudi qulubil mu'minin wa irtibatihim al-'atifi bin nisbati li abnaihi wat tabi'ina lidinihi. Yang ketiga adalah doa beliau dalam kecondongan ke hati kaum mukminin dan keterikatan mereka secara perasaan terhadap anak-anaknya dan terhadap orang yang mengikuti agamanya. Yang penting ya, bagaimana hati, kecondongan hati seorang ya. Kalau orang udah nggak condong hatinya ya, kadang sulit mendengarkan, sulit mengikuti. As-salis, yang ketiga, bukan. Ar-rabi', yang keempat, ayyarzuquhumullahu min anwa'its tsamarat, agar Allah memberikan rezeki kepada mereka dari berbagai macam buah-buahan. Litakuna unwanan lisyukri wal iltifat bisyaklin a'maqa li khaliqin ni'am. Agar supaya ini menjadi ya sebagai petunjuk ya, alamat atau isyarat atas kesyukuran ya, dan juga sebagai jadi dengan diberikan rezeki dari buah-buahan ini sebagai isyarat untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iltifat bi syaklin a'maq, dan menoleh dengan dalam bentuk yang lebih mendalam li khaliqin ni'am, bagi pencipta nikmat-nikmat ini. Ini ingat cerita murid Said Muhammad Al-Maliki yang pertama itu di Pujon ya. Ketika Said Muhammad pengen bangun pesantren di sana, suruh Kiai Ihya cari tempat. Kiai Ihya kemudian cari tempat di Malang, perkebunan apel di sana. Nah, kemudian ditunjukkan tempat itu, baru dibeli ini, nanti bangun pesantren, nanti kita bisa, nanti perkebunan apelnya ini menjadi sumber buat makannya anak-anak santri, seperti itu. Muhammad Maliki langsung tegur Kiai Ihya,
Kenapa ente? Limadha ta'tamid ala tufah wala ta'tamid ala khaliqit tufah? Kenapa ente mengandalkan diri, bersandar kepada apelnya, enggak bersandar kepada pencipta apel? Akhirnya nggak jadi dibeli itu tanah tersebut. Ini artinya bagaimana keterkaitan kita itu kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat nikmat-nikmat Allah, jangan melupakan yang memberi nikmat tersebut, ya. Ketika diberikan ini Allah kenapa Nabi Allah Ibrahim minta kepada Allah supaya mereka diberikan nikmat dari buah-buahan, supaya mereka terus teringat kepada pemberi buah-buahan tersebut. Al-khamis, yang kelima, at-taufiq iqamatus salah wallati hiya aqwa silatin bainal insan wa rabbih. Yaitu permintaan taufik, artinya kemudahan, bimbingan untuk mendirikan salat. Yang mana ini merupakan hubungan yang terkuat antara seorang manusia dengan Tuhannya. Wa du'ahu laisa lahu faqat. Doanya bukan saja untuk dirinya saja, bal hatta li abnaihi, tapi juga doanya untuk anak-anaknya. Ini menunjukkan bagaimana kalau kita berdoa jangan untuk diri sendiri saja gitu ya. As-sadis, yang keenam, qabulu du'aihi, diterima doanya. Wa nahnu na'lam annallaha yaqbalu du'a min mawaqi'il ikhlas wal qulubit thahirah wal arwahis samiyah. Diterima doanya ini kita ketahui bahwasanya Allah itu menerima doa dari tempat-tempat yang ikhlas, dari hati-hati yang suci, dari roh yang tinggi, ya. Dari semangat yang tinggi. Wa fil waqi' inna hadha talab min Ibrahim yahtawi dimnan al-husul ala al-qalbi at-tahir wal ruhi as-samiyah. Pada kenyataannya sungguhnya permintaan dari Nabi Allah Ibrahim ini itu sudah mengandung sesuatu yang dicapai atas hati yang bersih dan juga semangat yang tinggi. Wa akhiru du'aihi alaihissalam, doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang terakhir adalah ayyashmulahullahu birahmatihi bilutfi wa rahmatihi, agar Allah Subhanahu wa taala meliputinya dengan kasih sayang dan rahmatnya. Fima idza sadara minhu dzanbun au khati'atun, bukan khati'atun ya. Kalau timbul darinya satu dosa atau kesalahan. Wa ayyarhama ummahu wa abahu wa jami'al mu'minin fi yaumil qiyamah, dan juga agar Allah merahmati ibunya, bapaknya, dan semua kaum mukminin di yaumil qiyamah. Ibu dan bapak yang kandung ya. Wa bihadza tertib, dengan urutan ini, fa inna da'awatihi tabda'u bil amni wa tantahi bil afwi wal ghufran. Dengan urutan ini dakwah Nabi Ibrahim dimulai dengan keamanan dan diakhiri dengan kemaafan dan ampunan. Wa minat tarif annahu lam yatlubha li nafsihi faqat. Uniknya di sini bahwa beliau tidak memintanya hanya untuk dirinya saja, balil akhirina kadzalik, tapi juga minta untuk orang lain. Li anna ibadur rahman laisu ananiyin, karena hamba-hamba Allah yang Maha Rahman itu bukan orang-orang yang egois. Ya, laisu ananiyin. Hal yad'u Ibrahim li abihi? Apakah Nabi Ibrahim? Nah, ini yang ketujuh. Apakah Nabi Allah Ibrahim berdoa untuk bapaknya? Mimma la syakka fihi anna Azar kana ya'budul asnam. Tidak diragukan lagi bahwasanya Azar itu adalah penyembah berhala. Bahkan dia yang bikin berhala. Dia bikin patung. Wa kamu yushiru ilaihi al-Qur'an fa inna Ibrahim sa'a jahidan li ayyahdiyahu lakin khaba sa'yuhu. Sebagaimana Al-Qur'an mengisyaratkan bahwasanya Nabi Ibrahim berusaha dengan sungguh hati untuk memberikan hidayah kepadanya, akan tetapi dia gagal, ya, usahanya itu gagal. Khaba sa'yuhu, sia-sia usahanya. Wa idza sallamna anna Azar kana aban li Ibrahim. Kalau kita akui misalnya bahwasanya Azar ini adalah ayah Ibrahim. Falimada yad'u Ibrahim ay yaghfirallahu lahu? Kenapa kok Nabi Ibrahim meminta agar Allah mengampuninya? Fil waqtil ladzi nara anna al-Qur'an yaqul,
Di waktu atau di saat kita saksikan bahwasanya ya Al-Quran mengatakan ma'kana linabiyyin walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Enggak mungkin kalau mangkana itu enggak mungkin artinya ya lil istihalah di sini. Artinya enggak mungkin seorang nabi dan juga kaum mukminin ayyastaghfirul musyrikin, mereka meminta ampun kepada orang-orang musyrik. Arti meminta ampun untuk orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka itu kerabat sendiri, ya, ayah sendiri atau ibu sendiri seperti itu. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka itu adalah ashabul jahim, mereka itu adalah penghuni neraka jahanam. Ya, ashabul jahim. Nah, di sini perlu digarisbawahi. Ya, mata bayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya orang yang didoain itu adalah orang yang bakal masuk neraka jahanam. Kapan itu jelasnya? Jelas seorang ini dia ashabul jahim. Yaitu ketika dia meninggal dalam keadaan musyrik. Dalam keadaan kafir. Kalau orang yang musyrik itu kan sudah pasti dia ya masuk ke dalam neraka. Karena nggak ada harapan. Kan ada doa Allah mengatakan innallaha yaghfiru innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah itu tidak akan mengampuni dosa kalau Allah disekutukan dengan suatu. Tapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah masih bisa mengampuni dosa selain itu bagi orang yang Allah kehendakinya. Nah, ketika kita lihat seorang meninggal dalam keadaan musyrik, maka berarti sudah jelas dia min ashabil jahim. Pada saat itu nggak bisa kita mendoakan buat mereka. Ya. Jadi kenapa Nabiullah Ibrahim selalu mendoakan Azar? Yaitu sebelum meninggalnya Azar. Karena seorang kalau belum meninggal, ada kemungkinan dia mendapatkan hidayah. Artinya kalau dia mendapatkan hidayah, dia meninggalkan penyembahan berhala, berarti Allah akan ampuni dia. Itulah maksudnya Nabiullah Ibrahim memintakan ampun untuk ayahnya, yaitu beliau berdoa agar supaya, bukan ayahnya ini, pamannya Azar, agar supaya Azar ini mendapatkan hidayah. Ya. Mendapatkan hidayah, pasti orang yang mendapatkan hidayah masuk dalam agama Allah Islam itu pasti diampuni dosanya. Itu pengertian bagaimana sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun untuk engkau kepada Tuhanku. Itu minta ampunnya dengan cara yaitu memohon agar Allah memberikan hidayah kepada Azar ini. Gitu ya. Nah, di sini ya, kok kalau andai kata Azar itu ayah dari Nabi Ibrahim, ya, setelah Azar sudah meninggal, kan Nabiullah Ibrahim bersama Azar waktu nah ini urutan yang kemarin diminta oleh Habib Abdullah Haddad ya, Habib Abdullah Jufri udah kirimin itu ya, urutan kira-kira ayat-ayat yang berbicara tentang Nabiullah Ibrahim masih di kota Ur, di Babilonia, kemudian ketika di Mekah, kemudian terakhir ya, di Mesir, kemudian ketika terakhir di kota Mekah ya, yang Allah cantumkan doanya Nabi Allah Ibrahim untuk kedua orang tuanya, liwalidayya, rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minin. Nah, ini berarti walidayya di sini seandainya Azar itu dianggap sebagai ayah kandung Nabi Ibrahim, nggak mungkin Nabi Ibrahim mendoakan wali-walidayya. Ini pasti ini, ya, bukan ini. Inilah penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran dan dengan urutan bagaimana penempatan ayatnya sesuai dengan masanya.
ketika Nabi Allah Ibrahim berdoa, Rabbighfirli wa li walidayya, ini kan ketika di Mekah. Ini ketika Nabi Ibrahim sudah umur 100 tahun lebih, ya. Nah, ini berarti ketika itu, ini bukan berarti Nabi Ibrahim sebelumnya nggak doain kedua orang tuanya, doain, ya. Tapi Allah tonjolkan di sini doanya ini, yaitu ketika Azar sudah meninggal. Di mana kalau dianggap Azar adalah orang tua kandung Nabi Ibrahim, nggak mungkin Nabi Ibrahim mendoakan Azar. Karena Azar sudah meninggal. Karena kalau udah meninggal berarti tabayyana lahu annahu ashabul jahim. Gitu ya. Jadi wa min huna yattadhihu. Dari sini menjadi jelas anna Azar lam yakun aban li Ibrahim. Bahwasanya Azar bukan bapaknya Ibrahim. Wa anna kalimat ab tutlaku ahyanan 'alal ammi wa katsiran ma yasta'mulha al-arabu kadzalik. Dan kalimat ab di sini ya sering disematkan kepada paman. Ini banyak digunakan oleh orang Arab juga begitu. Bainamal walid, sementara kata walid khassah bil abil lahiqi bil abil haqiqi, itu khusus dengan bapak yang sebenarnya bapak, maksudnya biologisnya. Wallati ja'at fil ayatil a'lah, yang datang di ayat-ayat yang di atas tadi. Amma kalimatu ab wallati waradat bi khususi azar faminal mumkini annal murad biha al-am. Adapun kata ab, ya, wa idz qala Ibrahimu li abihi azar, enggak bilang li walidihi azar, ya. Sudah jelas di sini. Ab kemudian ditafsirkan lagi di ayat Al-Qur'an yang lain. Ma ta'buduna min ba'di, ya, ketika Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah selainku? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Ya, Ibrahim wa Ishaqa, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, ya. Itu apa yang kalian sembah selainku, ya, setelah aku meninggal nanti, nah, kami akan menyembah ya, Tuhan kamu dan Tuhan, ya, bapak-bapakmu. Aba Ika, ya, bapak-bapakmu. Siapa bapak-bapaknya disebut Aba Ika di sini? Yaitu Ibrahim, Ismail dan juga Ishak. Yang pasti Ibrahim bukan bapaknya. Kemudian Ismail juga bukan bapaknya, ya, tapi pamannya. Baru Ishak memang bapaknya Nabi Yakub, kan gitu. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimin. Ini Al-Baqarah 133. Jadi Al-Quran begitu unik, ya. Saling menafsirkan, menjelaskan. Oleh karena itu penting, ya, kita di bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, mengkaitkan satu ayat dengan ayat yang lain ketika kita ingin mengetahui suatu masalah dalam topik yang sama. Seperti itu. Kumpulkan, maka ini bagaikan puzzle yang memberikan gambaran yang jelas, ya. Jadi di sini, ya, jelas mu'allif pun mengatakan, ya, amma kalimatu ab wallati warad bi khususi azar fa minal mungkin annal murad biha al-am. Adapun kata ab yang datang khususnya ini dengan disebutkan dengan nama azar, itu ya, ada kemungkinan itu adalah yang dimaksud adalah paman. Wa nastantiju minal ayati ala, juga kita ambil dari ayat di atas, wa mimma warada fi surat at-taubah minan nahyi 'anil istighfaril musyrikin, dan juga dari ayat yang ada di surat at-taubah, yaitu yang berupa larangan untuk meminta ampun untuk kaum musyrikin. Ya, kita dapat ambil kesimpulan anna Azar lam yakun aban li Ibrahim hatman, bahwasanya Azar bukan bapak Nabi Ibrahim secara pasti. Ini bukan dugaan, bukan dhonni, ini karena Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Quran sendiri, dijelaskan oleh Al-Quran. Penjelasan Al-Quran adalah penjelasan yang pasti. Jadi kita bukan ragu-ragu lagi, ya. Bukan ini kemungkinan, enggak, ya. Kalau kita bilang kemungkinan mesti ragu, berarti Nabi Ibrahim kok
ada kemungkinan doain orang tuanya, enggak ya, jangan ya. Jadi pasti ini adalah Azar bukan ayah kandung Nabi Ibrahim. Nah, kalau kemungkinan dia paman ada kemungkinan. Ataupun ayah asuh misalnya bisa. Tapi yang pasti sesuai penjelasan Al-Quran, kalau enggak kata ab itu kalau enggak bapak benar, ya bapak kandung. Nah, kalau di sini kalau bapak kandung sudah terbantahkan dengan ayat dalam surat Taubah ini, maka lin-nabiyyin walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Enggak mungkin kalau bapak kandung. Tapi kalau paman itu ada kemungkinan seperti itu ya. Dan Nabi Ibrahim, paman ini kok begitu dekatnya Nabi Ibrahim dengan pamannya ini, ya memang inilah akhlak Nabi Allah Ibrahim. Ya, udah pasti juga paman ini sayang kepada Nabi Ibrahim. Udah pasti juga ya kemungkinan juga ya pamannya inilah yang mengasuh Nabi Ibrahim. Mungkin ayahnya sudah meninggal lebih dahulu gitu ya. Jadi diasuh oleh pamannya dan pamannya sayang sama dia. Dan karena itu juga Nabi Ibrahim sayang kepada Azar ini, kepada pamannya ini didakwakan berkali-kali. Ya abati begitu. Yes. Ngenes sekali ngelihat bagaimana dakwanya Nabi Allah Ibrahim kepada Azar ini, begitu pengennya ingin menyelamatkan pamannya itu. Ya, itu di ayat di ayat surah Maryam ya. Wa dzkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budu syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Itu ungkapan-ungkapan ini menunjukkan bagaimana besarnya keinginan dan kasih sayang Nabi Ibrahim kepada Azar ini. Dia berusaha supaya Azar ini mendapatkan hidayah sehingga mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi ternyata ya jelas setelah dia meninggal ternyata tetap dalam keadaan seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya. Kita tutup dengan doa. InsyaAllah pertemuan berikutnya hari Kamis kita baca ayat 42 sampai ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخر لا أتقي علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.